Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kajian para ulama terkait masalah niat di dalam puasa, selain makna niat sendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Mang Kiai Haji Soleh itu secara umum ada dua. Pertama, tentang waktu niat itu sendiri, artinya memalamkan niat atau boleh atau tidak, wajib atau tidak begitu. Kemudian yang kedua, tentang memperbaharui niat. Tadi yang disebutkan niat 1 bulan penuh di awal malam puasa atau niat wajib tiap hari. Nah itu secara umum jadi ulama membahas niat di dalam puasa seperti itu. Nah yang pertama tentang masalah waktu niat itu sendiri, Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki dan Imam Ahmad itu mewajibkan niat pada malam hari, yaitu dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Daruqutni dari Sayyidatuna Hafsah binti Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalahu." Siapa saja yang tidak memalamkan niat ya sebelum terbit fajar, maka tidak termasuk berpuasa. Jadi ukurannya itu. Sedangkan Imam Hanafi itu tidak mewajibkan niat di malam hari. Jadi batasan niat dalam madhab Hanafi mulai dari terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur. Begitu sudah masuk waktu zuhur itu sudah tidak dihitung niat puasa. Nah ini beliau didasarkan pendapatnya itu pada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Memang bisa lihat yang bunyi ayat awalnya itu uhillal lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum dan seterusnya. Ada kalimat hatta yatabayyana lakum khaitul abyad minal khaitil aswad ilal fajr dan seterusnya. Nah itu kalimat itu dijadikan dasar oleh Imam Hanafi bahwa boleh setelah terbit fajar itu baru niat puasa Ramadan. Kemudian yang kedua terkait tadi memperbaharui niat. Nah, memperbaharui niat, Imam Malik itu mengatakan boleh hukumnya niat di awal puasa niat untuk keseluruhan puasa, gitu ya. Nah itu madhabnya Imam Malik. Memang bisa dilihat di dalam kitab-kitabnya Imam Malik, diantaranya kitab Muwatta. Sedangkan ulama madhab yang lain yang tiga, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu tetap mewajibkan niat tiap hari. Artinya memperbaharui niat puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah gitu. Nah kemudian bagaimana terkait dengan pendapat ulama-ulama yang mengambil jalan tengah di awal niat puasa dengan niat puasa untuk seluruh 1 bulan. Nah, itu di dalam Hasyiah Qalyubi ya, itu dijelaskan. Wa yundabu ayyan wiya awwala lailati syahri Ramadan au saumi Ramadan kullahu liyan fa'ahu taqlidal Imam Malik fi yaumi nasiya an-niyatu fihi. Ya, jadi pada malam pertama itu disunahkan bagi seseorang untuk niat puasa Ramadan atau puasa Ramadan seluruhnya 1 bulan. Nah ini agar dapat mengambil manfaat dari bertaklidnya kepada Imam Malik terkait kekhawatiran lupa tidak melakukan niat pada malam berikutnya. Jadi andaikan kita sudah niat seluruhnya menurut Syekh Qalyubi di dalam kitab Qalyubinya itu kita lupa nih. Misalnya di hari kedua, ketiga, keempat misalnya. Tapi syaratnya lupa ya, tidak disengaja. Maka niat di awal yang meniatkan seluruhnya itu menjadikan kita tidak batal puasa, tidak puasanya tetap sah.
Karena kan puasa harus diawali dengan niat. Jadi pada saat kita tidak niat puasa seluruhnya, kemudian ada satu hari misalnya hari ketiga kita lupa tidak niat di malam hari, kita ingat baru setelah masuk waktu subuh, maka kita tidak dihitung puasa pada hari itu karena tidak niat di malam harinya begitu. Jadi puasa kita tidak sah walaupun di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan tetap wajib hukumnya menahan diri. Wajib al imsak itu ya minal fajri eh, sampai dari subuh sampai maghrib. Walaupun puasanya tidak sah, tapi kita tetap wajib menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari makan dan minum gitu. Jadi sekali lagi dalam mazhab Syafi'i, menurut pendapatnya Imam Qalyubi dalam kitab Hasyiah Qalyubinya itu, kita tetap dianjurkan di awal itu niat puasa seluruhnya. Nah, tujuannya apa? Agar nanti di hari-hari berikutnya, andaikan kita lupa niat hariannya itu, maka puasa kita tetap dianggap sah. Tapi dengan catatan tidak menyengaja meninggalkan niat harian gitu. Mungkin itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau diambil kesimpulan, niat harian tuh pokoknya ya. Pokoknya ya. Yang lainnya yang Ya, betul Mas, wajib. Ya. pokoknya wajibnya ya. Oke. Mungkin ada lagi khusus untuk niat? Mang Hasan tadi udah mulai bicara, mau? Tadi iya, tadi udah mau. Cuman keduluan Eh, Mang Mumu. iya. Kan tadi udah bicara. Ini apa? Kadang-kadang kita ini juga sih apa? Dilema juga. Karena ini memang kalau memang di madhab apa Syafi'iyah juga memang terjadi perbedaan pendapat kayak Imam Qalyubi di Hasyatan itu memang menganjurkan untuk kalau bab niat itu ikut ke madhab taklid ke madhab Maliki dulu. Tapi kalau Imam apa namanya Suyuti dalam Asbah Nadzair itu qot'i indana pokoknya setiap malam. Jadi ketika seperti yang diutarakan Mang Mumu tadi, ketika malam itu enggak sampai niat, ya tetap kita wajib imsak atau menahan, tetap ikut puasa. Tapi tidak dihitung puasa, tetap wajib qadha. Nah masalahnya lagi itu kan kadang-kadang kita dilema itu adanya talfik. Itu jadi mencampur adukan mazhab gitu. Tapi makanya kita nanti ya enaknya ya karena ada yang berpendapat seperti itu, seperti Imam Qalyubi, ya udah nanti kita ikatnya Imam Qalyubi. Seperti itu aja. Jadi kalau saklek ya saklek sekalian ikutnya Imam mazhab jumhur mazhab Syafi'iyah seperti Imam Suyuti. Biasanya kan pentolan-pentolannya kan Imam Suyuti, Imam Nawawi kan seperti itu. Imam Qalyubi ini kan generasi-generasi berikutnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Saya kalau kira saya simpulkan ya, kita sebaiknya itu ngikutin satu mazhab ya. Ya bagi kita yang tahu maksudnya santri ini, menurut kalian atau menurut kita itu sebaiknya ngikutin satu mazhab atau kayak yang dianjurkan untuk kalangan umum gitu. Saya kan waktu itu ada misalnya proyeksikan seperti kita wudhu ya. Wudhu kan nggak bisa dicampur gitu. Apakah puasa ini boleh dicampur, niatnya campur-campur, pelaksanaannya ya kebetulan pelaksanaannya sama sih. Kebetulannya sama, nggak ada perbedaan. Jadi begitu tidak masalah ya. Silakan Mang. Mas Yatno, masalah campur-campur itu dibahas dalam bab talfik ya. Artinya ngambil sini, ngambil situ. Pada prinsipnya Mas Yatno, menurut pendapat saya, ketika seseorang itu berilmu, artinya sudah tahu dasarnya, maka boleh pada suatu saat dasar hadisnya dia sudah tahu yang dipakai, pendapat ulama ini begini begitu, maka dia boleh memilih menurut yang dia senangi, tapi dasarnya adalah memang ilmu.
bukan dasar yang lebih ringan atau yang lebih enak dilaksanakan, bukan. Dasarnya adalah ilmu. Dalam kasus ini, maka enggak, kita sudah mengenal ada Imam Qalyubi yang memberikan kemudahan kepada kita, bahwa itu kita seperti taklid kepada Imam Malik ketika kita kondisi lupa. Dan itu untuk umat sekarang tidak memberatkan posisinya. Jadi kalau saya cenderung mengambil yang 4 imam mazhab itu, beliau-beliau itu layak untuk diikuti. Bahkan ada ulama, kalau di Jember itu ada Gus namanya Gus Aat, termasuk tempat kita mengaji. Bahkan beliau kalau berdasarkan ilmu, sekalipun memilihnya itu dasarnya adalah yang paling mudah, paling ringan, itu beliau memperkenankan. Jadi misalnya wudhunya Imam Syafi'i tapi batalnya pakai Imam Maliki, itu beliau memperkenankan, asal dasarnya dasar tetap ilmu yang dipakai. Nah, kalau saya cenderung pada selama dasar mama-mama sekalian itu adalah ilmu, hadisnya tahu, dasar berpikirnya tahu, enggak dipilih, tapi dasar pengambilannya ya ilmu itu yang memang srek di dalam hati untuk menggunakannya. Lalu yang perlu saya tambahkan, ada satu hadis di dalam Bulughul Maram itu riwayat Muslim ya, mengenai niat yang sunnah. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i kita sudah tahu saklek, kalau tidak berniat maka wajib menahan diri siang harinya, tetap seperti berpuasa tapi harus qadha. Nah, hanya saja kalau pakai mazhabnya Imam Malik, taklid dengan Imam Malik, niat sebulan penuh, nah itu lalu ada pendapat Imam Qalyubi yang bisa kita gunakan. Nah, khusus untuk puasa sunnah, niat itu boleh sampai batasannya, kalau di dalam ilmu fikih itu, sampai duhur. Selama belum masuk duhur, nah itu masih boleh berniat pagi harinya saya niat puasa hari ini. Ini berdasarkan hadis dari Sayyidatina Aisyah ya. Dakhala 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin faqala hal indakum syai'un qulna la qala fa inni idzan shaimun. Rasulullah suatu saat masuk ke dalamnya Siti Aisyah terus bertanya, apakah pagi ini ada sesuatu yang bisa kita makan untuk sarapan? Lalu Sayyidatina Aisyah itu bertanya, menjawab, tidak ada ya Rasulullah, kecuali air. Di dalam hadis yang lain gitu, tidak ada ya Rasulullah kecuali air adanya. Nah lalu Rasulullah dawuh, fa inni idzan shaimun. Kalau begitu saya puasa hari ini. Nah hadis ini lalu dijadikan dasar bahwa kalau puasa sunnah itu boleh niatnya pokok sebelum masuk waktu duhur. Itu tambahannya Mas Yarno. Terima kasih. Ya, wah terima kasih. Silakan, Mang Mumo, masih satu lagi. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Mang Kiai Soleh ya, masalah talfik pun itu ulama ada yang melakukan. Jadi memang betul, selama talfiknya itu berpindah madhabnya bukan semata-mata dari kita, orang awam nih, harus ada rujukan dari orang alim, guru kita, atau orang yang para ulama ya yang kita pastikan sanadnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau-beliaulah yang akan menjamin apa istilahnya bertanggung jawab atas amal ibadah kita. Begitupun misalnya tadi yang disampaikan oleh Mang Tony ya, misalnya Kiai Sukron Makmun mengatakan tidak perlu talfik, istilah lamis dan malmus misalnya itu. Kiai Sukron Makmun juga termasuk ulama ya, pendiri pesantren Darul Rahman ya. Di Parung juga ada Darul Rahman 3 gitu. Nah, maksud saya begini, jadi selama itu rujukannya ke ulama-ulama mu'tabaroh ya, ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu silahkan, tinggal pribadi kita memilih mau seperti apa begitu ya. Nah ini yang perlu kita kuatkan itu jangan sampai kita tidak mengikuti ulama gitu.
hanya baca hadis, hanya baca ayat Quran. Karena kemampuan memahami kita terhadap Al-Quran dan hadis itu belum seberapa. Dalam bahasa Arab itu harus ada zauk arabinya ya, rasa kebahasaan. Jadi kadang-kadang ada hadis Nabi yang itu ada makna tertentu yang kita secara tekstual memaknainya kurang tepat begitu. Maka diperlukan pendapat ulama untuk memahami teks Al-Quran maupun teks hadis. Nah, sebagai ini terakhir saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita di dalam kitab Mizanul Kubro ya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani pernah mengatakan begini. Inna a'immatal fuqaha'i was-sufiyati yusyaffi'una ala muqallidihim. Sungguhnya para ulama, para imam ahli fuqaha, ahli fikih dan para ulama-ulama tasawuf yusyaffi'una ala muqallidihim. Mereka memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada siapa? Ala muqallidihim, kepada para pengikut setianya. Muqallid itu para pengikut setia. Kayak kita mazhabnya Imam Syafi'i, kita mengikuti Imam Syafi'i. Pada saat hal-hal tertentu yang kita membutuhkan talfik, nah kita rujukannya ke siapa? Kayak misalnya tadi puasa. Ternyata ada tuh Imam Qalyubi. Dan Imam Qalyubi termasuk ashab Syafi'i. Itu kitab Qalyubi itu ada puluhan jilid. Salah satu ulama yang hafal kitab Qalyubi itu ada di Mesir, namanya Syekh Mahmud Abdul Daim. Jadi guru dosen pembimbingnya Kiai Haji Said Agil Husain Al-Munawar pada saat beliau menyelesaikan disertasinya di Kairo. Itu beliau hafal kitab Qalyubi, puluhan jilid itu. Luar biasa. Nah, itu jadi yang pertama yang harus kita yakini, para ulama-ulama itu memberikan syafaat kepada kita. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani melanjutkan pernyataannya, hatta inda ittila'ir ruh. Bahkan sampai ruh keluar dari jasad kita, mereka hadir di situ untuk memberikan pembelaan kepada kita agar kita meninggalnya husnul khotimah. Nah, maka dalam beribadah kita kepada Allah, jangan coba-coba meninggalkan pendapat para ulama. Kita buat-buat sendiri-sendiri begitu ya. Hanya berdasarkan pengetahuan dangkal kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Harus berdasarkan pendapat para ulama. Demikian, terima kasih.